Kenalkan, ini Leo. Dia baru saja memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat berisiko. Tetap terjaga selama 24 jam penuh demi menyelesaikan pekerjaannya. Di sudut ruangan, sebuah perangkat AI canggih bernama Dr. Kaibot mulai aktif. Dr. Kaibot bukan sekedar asisten. Dia adalah monitor biometrik yang akan mencatat setiap kerusakan seluler yang terjadi pada Leo. Di luar jendela, kota futuristik ini mulai meredup. Namun di dalam kamar Leo, sebuah eksperimen berbahaya baru saja dimulai. Selamat datang di zona merah metabolisme manusia. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Pada tahap ini, Leo masih merasa cukup percaya diri dengan bantuan kafein di gelas kelimanya. Namun Dr. Kaibot mendeteksi adanya anomali pertama di lobus frontal otak Leo. Area yang mengatur konsentrasi ini mulai melambat, mirip dengan mesin mobil yang kekurangan oli. Fokus Leo mulai goyah, dan dia harus membaca baris kalimat yang sama berkali-kali. Dr. Kaibot memproyeksikan grafik biru yang menunjukkan penurunan tajam dalam efisiensi kognitif. Leo belum merasakannya, tapi fondasi kesadarannya mulai retak. Memasuki jam ke-6 tanpa tidur, tepat saat tengah malam berlalu. Dr. Kaibot memberikan peringatan pertama. Sistem pembersihan limbah otak atau sistem glimfatik gagal beroperasi. Biasanya, saat tidur, otak akan membilas protein beracun seperti beta-amiloid. Namun malam ini, sampah tersebut mulai menumpuk di sela-sela neuron Leo. Dr. Kaibot menunjukkan visualisasi partikel hitam yang mulai menyumbat jalur komunikasi saraf. Leo menguap lebar, sebuah tanda bahwa tubuhnya memohon untuk melakukan riset, namun dia tetap mengabaikannya. Pukul 2 pagi, Leo merasakan lonjakan energi palsu yang dikenal sebagai second wind. Dr. Kaibot segera menganalisis aliran darahnya dan menemukan lonjakan dopamin yang tak wajar. Ini adalah mekanisme pertahanan purba tubuh yang mengira Leo sedang dalam situasi bertahan hidup. Sayangnya, lonjakan ini membuat Leo merasa terlalu optimis dan melakukan banyak kesalahan dalam pekerjaannya. Dr. Kaibot mencatat peningkatan detak jantung yang tidak stabil melalui sensor laser birunya. Leo merasa seperti pahlawan, padahal otaknya sedang melakukan perjudian besar. Jam ke-10. Pukul 4 pagi adalah saat yang paling berat. Suhu inti tubuh Leo mulai turun drastis, membuatnya menggigil meski ruangan terasa hangat. Dr. Kaibot mendeteksi bahwa metabolisme Leo telah melambat ke tingkat yang sangat rendah untuk menghemat energi. Di layar monitor Dr. Kaibot, kita bisa melihat organ dalam Leo bekerja dengan sangat terpaksa. Hati dan ginjalnya mulai kelelahan memproses kafein yang berlebihan. Leo mulai merapatkan hoodie-nya. Matanya kini mulai terlihat sayu dan berair. Memasuki jam ke-14, sistem emosional Leo mulai mengalami korsleting. Amigdala, pusat emosi di otak, menjadi 60% lebih reaktif daripada biasanya karena tidak mendapatkan arahan dari lobus frontal. Dr. Kaibot merekam saat Leo tiba-tiba merasa marah karena hal sepele, lalu berubah sedih dalam hitungan detik. Dr. Kaibot memproyeksikan visual awan merah badai di sekitar kepala Leo. Logika sudah terbang keluar jendela, digantikan oleh insting mentah yang tidak stabil. Leo sekarang berada di ambang ledakan emosional. Matahari Jam ke-18. Koordinasi fisik Leo sekarang setara dengan seseorang yang sedang mabuk secara legal. Dr. Kaibot memantau sistem syaraf motorik Leo yang mulai melambat dalam mengirimkan sinjal ke otot tangan. Leo mencoba mengambil gelas, tetapi tangannya gemetar hebat dan hampir menjatuhkannya. Dr. Kaibot memproyeksikan garis jalur syaraf yang putus-putus dan berwarna kuning peringatan. Refleksinya melambat hingga titik di mana Leo menjadi bahaya bagi dirinya sendiri. Ruangan mulai terasa seperti miring di mata Leo. Memasuki jam ke-20, fenomena paling aneh mulai terjadi. Microsleep. Leo mulai tertidur selama beberapa detik tanpa dia sadari, bahkan dengan mata terbuka.
Dr. Caillebotte mendeteksi gelombang otak Leo yang tiba-tiba berpindah dari frekuensi aktif ke frekuensi tidur dalam sekejap mata. Selama momen ini, Leo benar-benar mati dari dunia luar. Dr. Caillebotte harus mengeluarkan suara bip tajam untuk membangunkan Leo setiap tali kepalanya terkulai. Ini adalah tanda bahwa otak Leo mulai memaksakan shutdown darurat untuk mencegah kerusakan permanen. Dunia di sekitar Leo mulai berubah menjadi distopia mini. Pada jam ke-21, halusinasi visual mulai muncul di pinggiran penglihatannya. Dr. Caillebotte menganalisis bahwa otak Leo mulai mencampurkan realitas dengan elemen mimpi karena kurangnya fase REM. Bayangan di sudut ruangan tampak bergerak seperti makhluk hidup. Leo menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Dr. Caillebotte menampilkan status halusinasi level 1 pada layar grafiknya. Suara-suara bisikan yang tidak ada mulai memenuhi telinga Leo yang sudah kelelahan. Jam ke-22. Sistem kekebalan tubuh Leo sekarang sedang dalam kondisi lumpuh. Dr. Caillebotte mendeteksi penurunan tajam sel pembunuh alami yang seharusnya melawan infeksi. Tubuh Leo kini sangat rentan terhadap virus atau bakteri apapun di udara. Dr. Caillebotte menunjukkan perisai energi di sekitar tubuh Leo yang retak dan hancur dalam visualisasi holografiknya. Leo merasa gatal di seluruh tubuhnya dan kulitnya tampak pucat pasi. Setiap napas yang diambilnya terasa berat, seolah-olah udara berubah menjadi cairan kental. Kemampuan bicara Leo mulai hancur di jam ke-23. Dia mencoba menggumamkan sesuatu, tetapi kata-katanya keluar sebagai gumaman yang tidak jelas, atau slurred speech. Dr. Caillebotte mencatat bahwa area Broca di otak, yang bertanggung jawab atas produksi bahasa, hampir berhenti berfungsi. Leo menatap Dr. Caillebotte dan mencoba meminta tolong, namun hanya suara parau yang keluar. Dr. Caillebotte memproses suara tersebut dan menampilkannya sebagai text error, data corrupt. Leo merasa terisolasi di dalam pikirannya sendiri yang mulai runtuh. Kita sampai pada puncaknya, jam ke-24. Leo sudah terjaga selama 1 putaran penuh bumi. Tubuhnya sekarang berada dalam kondisi kaos total. Dr. Caillebotte membunyikan alarm merah yang memenuhi seluruh ruangan. Jantung Leo berdetak dengan irama yang kacau, mencoba memompa darah ke otak yang sudah menyerah. Dr. Caillebotte memperingatkan bahwa tekanan darah Leo telah naik ke tingkat yang membahayakan. Leo berdiri, tetapi kakinya lemas dan dia terjatuh kembali ke kursinya. Ini adalah batas maksimal dari daya tahan manusia. Di dalam kepala Leo, badai syaraf sedang berlangsung. Dr. Caillebotte melakukan deep scan terakhir dan menunjukkan bahwa hubungan antara neuron-neuron Leo hampir tidak ada lagi. Menyalakan alarm merah. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik yang kamu miliki. Terima kasih telah mengikuti eksperimen 24 jam bersama Dr. Caillebotte dan Leo. Jika kamu merasa video ini bermanfaat untuk menyelamatkan jam tidurmu, jangan lupa klik like dan subscribe untuk petualangan sains lainnya. Tulis di kolom komentar, apa rekor terlamamu tidak tidur dan apa yang kamu rasakan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, pergilah tidur tepat waktu malam ini. Dr. Caillebotte pamit, salam sehat untuk kita semua.